ya sebagai aktivis, target utamanya adalah menggulingkan pemerintahan pada waktu itu, pemerintahan Soeharto yang otoritarian, yang mengekang kebebasan kita di dalam berekspresi, menyampaikan pendapat. Di dalam negara seperti Indonesia ini, figur pemimpin itu yang kemudian menjadi panutan bagi masyarakat akan menjadi contoh apa yang sebaiknya atau apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Nah, di sini harus kita akui juga bahwa masih ada cara pandang yang melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemimpin itu akan menjadi faktor yang akan mendorong, mengakselerasi, memotivasi kemajuan bangsa ini. 30 tahun lebih kita ada di dalam tekanan pemerintahan Orde Baru. Nah, sekarang kita tiap 5 tahun kita bisa memilih pemimpin kita. Nah, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memilih yang terbaik. Saya sebelum ke DPR, saya mengajar di kampus. Jadi sejak tahun 88 itu saya sudah menjadi dosen di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung. Dan kemudian saya terjun ke dunia politik itu sejak tahun 96. Jadi kalau hitung sampai sekarang sudah 27 tahun di PDI Perjuangan. Nah, tapi ketika kuliah dulu di Bandung, saya juga aktif di Senat Mahasiswa. Zaman itu masih Senat Mahasiswa kita. Senat Mahasiswa Fakultas, kemudian juga kalau di luar kampus di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di GMNI di Jawa Barat di Bandung. Itu yang kemudian membawa saya masuk ke dunia politik gitu. Karena sejak di GMNI saya banyak belajar dan banyak mempunyai relasi kontak dengan kawan-kawan aktivis mahasiswa pada waktu itu, senior-senior baik yang di GMNI maupun yang senior-senior aktivis mahasiswa di Bandung. Dan sejak menjadi dosen pun sejak tahun 88 saya banyak juga di samping di kampus saya juga banyak aktif dengan kelompok-kelompok diskusi mahasiswa di Bandung, sehingga sejak tahun 96 ketika saya pulang belajar dari Eropa, dari Jerman, ketika itu situasi di Indonesia sedang mulai terjadi pergolakan. PDI waktu itu PDI Pro Mega sejak tahun 93 mulai dari Munas di Surabaya, kemudian juga dengan gerakan-gerakan yang terjadi di Indonesia pada waktu itu, saya bergabung dengan PDI Pro Mega di Jawa Barat dan masuk menjadi salah satu organ di partai di Litbang Partai di Jawa Barat, dan sejak itu saya terlibat di PDI Pro Mega yang kemudian menjadi PDI Perjuangan. Pada dasarnya kita pada waktu itu kita sebagai aktivis, target utamanya adalah menggulingkan pemerintahan pada waktu itu, pemerintahan Soeharto yang otoritarian, yang mengekang kebebasan kita di dalam berekspresi, menyampaikan pendapat. Karena saya juga mengalami ketika di kampus kita menulis
di media, kita mengekspresikan pendapat-pendapat kita pun banyak kesulitan yang kita hadapi. Banyak dikat, banyak yang tulisan atau banyak hal-hal yang membungkam kita untuk berbicara, untuk menyampaikan pandangan-pandangan. Sehingga itu salah satu hal yang kemudian yang mendorong aktivis-aktivis mahasiswa pada masa itu atau aktivis-aktivis politik pada masa itu untuk ya ini waktunya kita harus melakukan perubahan gitu. Dan di situ muncul kekuatan-kekuatan politik. Dan paling dominan pada waktu itu tentu PDI, Pro Mega, dan PDI Perjuangan, yang kemudian menjadi PDI Perjuangan di bawah pimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan latar belakang saya sebagai aktivis di GMNI itu ya mendorong saya bergabung kembali dengan kawan-kawan saya yang juga adalah aktivis-aktivis di partai politik yang sudah masuk lebih duluan di partai politik, dan kami sama-sama ya terlibat di dalam partai di Jawa Barat. Karena ya ada beberapa hal yang kemudian mendorong saya untuk terlibat di politik, terutama bergabung di PDI Perjuangan. Nah, ketika saya ketika menjadi aktivis mahasiswa, saya banyak baca buku-buku yang berkaitan dengan Bung Karno. Meskipun itu sebenarnya sudah jauh lebih dulu, saya juga baca-baca banyak buku yang termasuk di bawah bendera revolusi, karena ketika masih SD pun bapak saya itu adalah seorang guru sejarah gitu. Dan beliau adalah pengagum Bung Karno, dan banyak buku-buku di rumah itu. Salah satu buku yang cukup menonjol itu adalah buku di bawah bendera revolusi yang tebal, dan di daerah di kampung pada waktu itu, saya berasal dari Flores di Maumere, tidak banyak bacaan yang ada. Dan salah satu hal yang menarik buat saya itu adalah ya ini buku kok tebal sekali gitu. Dan ketika buka-buka, wah ini banyak tulisan-tulisan artikel-artikel di dalam buku itu. Dan salah satunya adalah surat-surat Bung Karno dari ND. Nah, surat-surat Bung Karno dari ND itu menarik ya, perhatian saya untuk membaca gitu. Dan dari situ saya mulai baca tentang Bung Karno gitu. Dan itu mendorong saya ketika saya kuliah pun saya belajar tentang pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan kemudian di GMNI pun kami banyak berdiskusi tentang pemikiran-pemikiran, tulisan-tulisan Bung Karno, yang kemudian mendorong saya ketika terlibat di dalam politik. Saya lihat figur-figur politik pada waktu itu, ya salah satu yang menonjol dan mengekspresikan pemikiran-pemikiran Bung Karno itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Disitulah kemudian mendorong saya untuk tertarik dan bergabung dengan PDI Pro Mega yang kemudian menjadi PDI Perjuangan yang ya dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, nilai dari pemikiran Bung Karno yang sangat mendasar, yaitu soal, ya pertama bicara soal kemerdekaan, membebaskan bangsa Indonesia ini dari penjajahan. Dan pikiran Bung Karno yang sangat mendasar yang berkaitan dengan kebebasan itu, pembebasan Indonesia dari penjajahan itu, dengan dasar yang Bung Karno berikan, yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. Kemudian juga pemikiran yang kemudian menjadi landasan di dalam kita hidup bernegara, yang penting dan juga menjadi pegangan, yang perlu menjadi pegangan sampai sekarang, yaitu Trisakti. Ya, soal berdaulat dalam bidang politik, berdikari di dalam bidang ekonomi,
dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, kalau bangsa ini bisa ya memahami, menghayati dan melaksanakan pemikiran-pemikiran Bung Karno itu, nah saya kira kita dengan kapasitas dan kapabilitas negara yang begitu luar biasa, sumber daya alam yang begitu hebat, sumber daya manusia yang ya kita punya jumlah penduduk yang begini besar, negara yang begini kaya dengan berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusianya, seharusnya kalau kita berpegang teguh pada prinsip Trisakti itu, ajaran Bung Karno, seharusnya Indonesia ini ya, saya yakin menjadi negara besar, negara yang maju dan negara yang besar dan negara yang kuat, baik di dalam bidang politik, pertahanan, bidang ekonomi, dan juga kita mempunyai kemampuan untuk ketahanan budaya di dalam situasi interaksi global yang begitu kaya dengan begitu beraneka dengan tantangan-tantangan budaya-budaya dari luar yang masuk ke Indonesia. Kemampuan kita untuk ketahanan kita di dalam bidang budaya ini sudah terbukti dengan bagaimana Indonesia bisa eksis dari berbagai macam situasi dari ya sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang. Dan itu merupakan kekuatan yang luar biasa. Yang kalau kita bisa mengaktualkan itu dan kemudian mengembangkan itu, saya yakin Indonesia menjadi negara besar yang ya bahkan lebih hebat dari negara-negara maju yang ada sekarang. Ya, saya kira kita masih dalam upaya memperjuangkan itu menjadi hal yang aktual di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kritik, otokritik harus kita tetap lakukan. Kadang-kadang pun kita ragu sendiri dengan kemampuan yang kita miliki, dengan kekuatan dan kapabilitas negara, bangsa ini yang kita miliki. Sehingga kesadaran itu selalu perlu ada di dalam terutama generasi-generasi muda kita gitu. Bahwa Indonesia ini kaya dengan budaya, kaya dan di samping kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, kita juga mempunyai kekayaan di bidang kebudayaan yang juga sangat beraneka ragam, tapi dia merupakan bagian dari akar-akar kebudayaan di daerah-daerah. Kita lihat aja contoh, misalnya kita pergi kemana-mana di dunia ini deh. Ketika kita pergi, kita pulang, kita rindu lagi akan makanan Indonesia yang begitu, kuliner Indonesia yang begitu beraneka ragam. Ya kita kalau kita pergi kemana-mana kita lihat tontonan kesenian gitu. Tapi ketika kita kembali ke Indonesia kita lihat wah ternyata kita di Indonesia ini kesenian kita dari Sabang sampai ke Merauke, dari Miangas sampai ke Rote begitu banyak ya aneka budaya dan kesenian yang kita miliki. Begitupun bahasa. Sehingga saya melihat bahwa akhirnya kita melihat bahwa kita ini sangat beragam dan kita kaya akan kebudayaan kita. Nah, hal ini kalau kita jaga, kita rawat dan kemudian kita aktualkan di dalam baik kehidupan kita sendiri maupun kita tunjukkan kepada bangsa-bangsa yang lain, ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa gitu. Yang ya saya yakin kita jauh lebih hebat dari negara seperti Amerika sekalipun yang ya dengan keanekaragamannya kita saya kira masih jauh lebih hebat dari negara besar seperti Amerika. Ya, faktor pemimpin sangat-sangat penting dan menurut saya ikut menentukan gerak akselerasi kemajuan bangsa ini. Karena di dalam negara seperti Indonesia ini figur pemimpin itu yang kemudian menjadi panutan
bagi masyarakat akan menjadi contoh apa yang sebaiknya atau apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Nah, di sini harus kita akui juga bahwa masih ada cara pandang yang melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemimpin itu akan menjadi faktor yang akan mendorong, mengakselerasi, memotivasi kemajuan bangsa ini. Oleh karena itu, di tahun 2024 nanti kita akan memilih pemimpin, ya seharusnya kita dan ya harus memilih pemimpin yang ke depan menjadi figur yang memberikan contoh tentang bagaimana bangsa ini bisa mengakselerasi, mempercepat kemajuan yang sudah kita capai saat ini. Untuk itu ya tentu harus kerja keras, harus inovasi, dan juga ya menjadi teladan bagi ya seluruh bangsa ini gitu. Kalau pemimpin itu dilihat oleh rakyatnya tidak menjadi orang yang patut untuk diteladani, menjadi contoh. Nah, saya kira itu akan menjadi suatu ya setback, kemunduran untuk ya kita sebagai bangsa. Oleh karena itu ini kesempatan yang baik. Kita berjuang ya, dulu kita negara yang otoriter, sekian tahun kita hanya ada di dalam satu sistem pemerintahan yang sama yang ya 30 tahun lebih kita ada di dalam tekanan pemerintahan Orde Baru. Nah, sekarang kita tiap 5 tahun kita bisa memilih pemimpin kita. Nah, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memilih yang terbaik. Untuk kemudian ya dengan demikian memilih yang terbaik ini akan menjadi akselerasi untuk ya membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik, lebih maju, dan menjadi negara yang terhormat di antara bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Ya, saya mengenal Mas Ganjar ini sejak tahun 2000, ya tahun 2000-an lah ketika dimulai bergabung di PDI Perjuangan. Ya, beliau di Jawa Tengah pada waktu itu, kami di Jawa Barat, tapi ada di dalam beberapa kali pertemuan secara nasional. Kemudian di DPR tahun 2004 ketika kami masuk di DPR, kami sama-sama di DPR sampai dengan tahun 2009. Saya kenal Mas Ganjar sebagai seorang yang ya orang yang konsisten dan kerja keras gitu, yang juga dia buktikan ketika beliau menjadi ya gubernur gitu. Nah, saya kira ini modal yang sangat baik untuk ya ke depan ya dalam proses pemilihan presiden ini, dan kita dukung Mas Ganjar supaya bisa terpilih menjadi presiden. Dan saya yakin Mas Ganjar adalah figur yang tepat untuk memimpin negara ini. Beliau masih muda, beliau mempunyai semangat yang bagus, dan juga selama ini kita tahu bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang relatif bersih dari berbagai macam persoalan-persoalan, baik itu hal yang menjadi penyakit di masyarakat kita, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi juga Mas Ganjar mempunyai kemampuan teknokrasi, karena itulah salah satu hal yang menurut saya visi itu penting untuk ya mengakselerasi, mempercepat pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Saya lihat misalnya apa yang terjadi di Jawa Tengah dengan kemajuan di bidang industri, kemudian pendidikan, dan juga sikap Mas Ganjar terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Di situ saya kira Mas Ganjar mempunyai komitmen dan sikap yang tegas,
ya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan intoleransi, dan itu penting untuk menjaga keutuhan dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju. Ya, selama ini secara umum ya, saya kira ya publik mengenal Mas Ganjar ini sebagai Gubernur Jawa Tengah gitu, artinya itu pasti. Di samping itu ya Mas Ganjar juga dikenal banyak melalui media-media sosial gitu, karena beliau suka tampil di publik dengan gaya yang humoris. Tapi satu hal yang saya perhatikan dan saya tahu dari Mas Ganjar, dia adalah seorang pekerja keras gitu. Dia ya, kalau kita bandingkan dengan Pak Jokowi, saya kira Mas Ganjar juga mempunyai karakter kerja keras yang ya dan serius di dalam melaksanakan tugas-tugasnya gitu. Ini saya perhatikan ya, ketika di DPR dulu, tugas-tugas yang diberikan, komitmen terhadap pekerjaan itu merupakan hal yang menjadi tanggung jawab beliau, dan beliau selalu melaksanakan itu dengan baik, dan relasi sosialnya pun bagus gitu, artinya dengan semua kelompok beliau bisa berkomunikasi, menjaga hubungan yang baik, karena ini penting di Indonesia ini dengan keanekaragaman suku, budaya, bahasa. Beliau adalah ya beliau orang Jawa, tapi beliau adalah ya tipikal orang Jawa yang Indonesia gitu. Dalam arti ya dia bisa menempatkan diri di dalam semua situasi dengan berbagai macam kelompok orang gitu. Nah, sehingga ini penting, kenapa? Karena ketika menjadi pemimpin di Republik ini, beliau harus menjadi orang yang bukan hanya orang Jawa untuk Jawa Tengah, tapi dia juga harus menjadi orang Jawa yang juga untuk orang Flores, orang Papua, orang Aceh, ya orang Sunda, dan berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Itu penting karena disitulah ya kita akan menemukan seorang pemimpin di Republik Indonesia ini.